Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan semesta alam dan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati, Guru Pembimbing Muhammad Amin Afazli ST. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 10-3 akan menjelaskan tentang materi sejarah perkembangan komputer dan berbagai produk teknologi informatika. Nama saya Aulia Istiqomah. Saya adalah Putri Damayanti dari kelas 10-3. Saya Diko Afriansa dari kelas 10-3. Saya Ali Farza dari 10-3. Saya Fazli Royan dari kelas 10-3. Nama saya David Sanggang dari kelas 10-3. Saya Nandita Safirna dari kelas 10-3. Perkenalkan, nama saya Diko Amanda dari kelas 10-3. Kemajuan komputer dan produk teknologi informatika tidak terjadi begitu saja. Kemajuan ini terjadi karena melalui proses yang sangat panjang yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh di bidang informatika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Della Putri Damayanti. Sejarah perkembangan komputer. Saat ini, Anda dapat menggunakan komputer yang dapat melakukan jutaan proses setiap detiknya, karena sejarah panjang dari kemajuan teknologi komputer tersebut. Berikut beberapa perkembangan teknologi komputer yang dianggap sangat menentukan kemajuan komputer saat ini. 1. Tahun 1642, seorang matematikawan, ilmuwan, dan filsuf Prancis Blaise Pascal menemukan kalkulator otomatis yang terdiri dari seperangkat roda gigi. 2. Tahun 1670-an, seorang matematikawan Jerman, Gottfried Wilhelm Leibniz, mengembangkan kalkulator Pascal sehingga mampu melakukan perhitungan perkalian dan pembagian. Leibniz juga menambahkan sistem bilangan biner atau binary numeration yang mudah ditangani mesin. 3. Tahun 1820-an, seorang matematikawan Inggris, Charles Babbage, mengembangkan ide munculnya komputer mekanik yang disebut difference engine. 4. Tahun 1888, seorang penemu, statistikawan, dan wirausahawan Hermann Hollerith menemukan sistem kartu berlubang atau Poinsett Card System yang digunakan sebagai sistem tabulasi. 5. Tahun 1931, Van Neverbach 1890-1974, seorang ilmuwan, insinyur dan pendidik Amerika, menemukan differential analyzer, sebuah alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan matematika yang kompleks secara otomatis. 6. Tahun 1943, Inggris berhasil menyelesaikan sebuah komputer yang digunakan untuk memecahkan kode rahasia Jerman dengan cepat dan efisien, yang disebut dengan Colossus. 7. Tahun 1946, pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan University of Pennsylvania berhasil mengembangkan komputer ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer untuk tujuan serbaguna. General Purpose Computer. Komputer ENIAC dirancang oleh John Presper Eckert 1919 sampai 1995 dan John W. Mauchly 1907 dan 1980. Selanjutnya akan disampaikan oleh David Sitanggang. Tahun 1958, Chick Kirby, seorang insinyur elektron Amerika, menemukan IC, digunakan untuk membuat chip yang menjadi pada dasar pembuatan microprosesor. 9. Tahun 1971, Intel memperkenalkan microprosesor pertama, yaitu Intel 4004 yang terbuat dari 2300 intersektor dan dapat melakukan 60.000 perhitungan per detik. 10. Tahun 1972, untuk memperkenalkan komputer menggunakan microprosesor. Microprosesor tersebut adalah Intel 8008. 11. Tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan prosesor komputer PC untuk menggunakan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit dan tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. Sejak tahun 1990-an, jumlah
intelektual dalam browser bertambah menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulannya, seperti yang diprediksikan oleh Google More. Oleh sebab itu, penggunaan komputer dan internet sudah sangat luas dan hampir mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Berbagai manfaat telah dirasakan oleh para pengguna komputer. Kemajuan teknologi ini merupakan hasil kerja keras dari tokoh-tokoh yang bergerak di bidang teknologi komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk teknologi informatika dalam aspek hukum. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada pihak tertentu yang memberikan kreasi pikirannya. Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi 4 jenis, yaitu paten, merek, rahasia dagang, dan hak cipta. 1. Paten. Paten didefinisikan sebagai kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak tertentu atas hasil penemuannya, yang memungkinkan pemegang paten tersebut untuk melarang pihak lain dalam membuat, menjual, maupun menggunakan produknya. Di Indonesia, hak paten mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 bahwa hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil kinerjanya dalam waktu jangka tertentu. Paten terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Paten kegunaan, 2. Paten desain, dan 3. Paten tumbuhan. Suatu paten baru dapat diterima dan diakui apabila memenuhi kriteria kebaruannya, memiliki langkah-langkah yang inventif, dan yang terakhir, memiliki nilai kegunaan atau utility. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fazli Royan. Saya akan menjelaskan tentang merek dagang. Bentuk lain dari kekayaan intelektual adalah merek dagang atau trademark. Di Indonesia, merek dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1. Undang-undang tersebut mendefinisikan beberapa terminologi yang berhubungan dengan merek dagang. Suatu merek dagang mempunyai jangka waktu berlaku dan dapat diperpanjang dengan beberapa ketentuan. Jangka waktu berlaku dan perpanjang merek dagang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 35. Membangun merek dagang membutuhkan waktu, usaha, dan biaya yang besar. Oleh karena itu, pelanggaran merek dagang seringkali terjadi karena pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan dengan modal dengan mudah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 83, Pasal 100, dan Pasal 102 mengatur ketentuan pelanggaran dan tuntutan hukum terhadap pelaku pelanggaran merek dagang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alwi Farelza. Akan melanjutkan rahasia dagang. Rahasia dagang adalah jenis ketiga dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara. Perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 1. Undang-undang tersebut mendefinisikan rahasia dagang sebagai berikut. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 2 sampai Pasal 4 memberikan batasan-batasan rahasia dagang dan perlindungan atas rahasia dagang. Mengingat nilai ekonomi yang melekat pada rahasia dagang, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 13 sampai Pasal 15 dan Pasal 17 mengatur larangan dan ancaman hukum bagi pelanggar rahasia dagang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diko Amanda. Saya akan menjelaskan tentang hak cipta copyright. Hak cipta atau copyright merupakan jenis keempat dari hak kekayaan intelektual. Di Indonesia,
Hak cipta dilindungi oleh negara yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan keperluan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 definisi hak cipta adalah sebagai berikut. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak bagi seseorang atau kelompok atas sebuah hasil ciptaan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan, memperbanyak, menggunakan karya ciptanya. Hak tersebut memungkinkan seseorang atau kelompok untuk menerima keuntungan atau royalti atas penggunaan hasil ciptanya. Hak cipta atas sebuah karya cipta diberikan dan diatur oleh negara. Akan dijelaskan oleh Anandita Safirna. Produk teknologi informatika dalam aspek ekonomi. Di antara berbagai perangkat lunak yang digunakan secara luas, ada beberapa jenis perangkat lunak yang memberikan nilai ekonomi paling besar bagi perusahaan dan profesional teknologi informatika. Di antaranya yaitu 1. Akuntansi. Salah satu penyumbang terbesar pada pasar perangkat lunak adalah perangkat lunak akuntansi. Menurut data yang dikeluarkan oleh www.fortunebusinessinsight.com, pada tahun 2018, pasar perangkat lunak akuntansi telah mencapai 11 miliar USD atau sekitar 154 triliun rupiah dan diperkirakan akan mencapai 20,4 miliar USD atau sekitar 285,6 triliun rupiah pada tahun 2026 dengan perkiraan tumbuh 8% per tahun. 2. Aplikasi mobile. Pasar perangkat lunak mobile merupakan salah satu pasar perangkat lunak terbesar pada saat ini. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya penggunaan smartphone yang tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi alat penghibur dan alat pendukung kehidupan sehari-hari. Data dari www.elitemarketresearch.com melaporkan nilai pasar perangkat lunak mobile pada tahun 2018 telah mencapai 106,27 miliar USD atau sekitar 1.488 triliun rupiah dan diperkirakan akan meningkat menjadi 407,31 miliar USD atau sekitar 5.702 triliun rupiah pada tahun 2026. Akan dijelaskan oleh Diko Afiansyah. Saya akan menjelaskan tentang game dan iHealthcard. Game. Salah satu perangkat lunak yang masih terbuka lebar adalah pembuatan perangkat lunak game. Hal ini disebabkan peranan teknologi sebagai media hiburan akan tetap ada dan berkembang. Ini menunjukkan nilai ekonomi dan peluang bisnis perangkat lunak game masih sangat besar. 4. iHealthcard. Perangkat lunak untuk solusi dan layanan kesehatan iHealthcard merupakan salah satu perangkat lunak yang masih berkembang pada saat ini. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya teknologi big data dan machine learning yang diterapkan untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih baik kepada pasien. Seiring berkembangnya teknologi informatika, banyak memberikan manfaat bagi para penggunanya. Kemajuan teknologi informatika ini juga banyak memberikan dampak negatifnya, seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, kecanduan teknologi, dan yang terakhir, sarana untuk mencontek. Oleh karena itu, sebagai pengguna, Anda harus bijak dalam menggunakan produk teknologi ini. Dan jika Anda berkesempatan untuk membuat produk teknologi informatika, Anda harus mempertimbangkan dampak bagi sosial, lingkungan dari produk Anda. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.